Alhamdulillah, teman-teman pernah lihat lah, sering lihat di jalan-jalan Bandung, di spanduk beliau. Abah, apa kabar? Alhamdulillah, gimana jalan-jalan? Alhamdulillah, sehat selalu. Di sebelah saya sudah hadir Abah Ruskawan. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai terkait profil Abah, latar belakang kegiatan. Karena termasuk saya pribadi di Cianjur ini, taunya Abah itu tokoh budayawan Sunda di Cianjur. Tapi kita tidak tahu ternyata Abah itu banyak sekali aktivitas kegiatan lainnya, Bah ya. Abah itu sudah berapa, Bah? S-nya sudah banyak ternyata. Oke, baiklah para pemirsa, mari kita dengarkan bersama profil Abah di media latar belakang Abah ini apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sahabat-sahabat Cipanas TV. Saya kebetulan diundang oleh Cipanas TV, kebetulan dengan presenter Rani. Alhamdulillah, saya berterima kasih sudah diundang hadir di Cipanas TV untuk menyampaikan untuk beberapa hal. Di antaranya sahabat TV Cipanas atau Cipanas TV, saya baru kawan dan saya tinggal di Cianjur, dan kebetulan hari ini saya selaku pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Pasundan yang membawahi 4 perguruan tinggi, ada Unpas, STKIP, DIE, sama FCH di Sukabumi. Dan juga kalau saya di Cianjur, kebetulan saya selaku ketua lembaga kebudayaan dan juga pegang ketua Paguyuban Pedalangan Kabupaten Cianjur. Kita juga sehari-hari di Unpas sebagai tenaga pengajar, dosen di Unpas. Juga saya sebagai pembina di Pasundan Sukabumi, dan di Cianjur kebetulan saya juga sebagai ketua yayasan Mitra Pasundan sekolah. Dan sehari-hari saya bergelut juga dengan pelestarian pengembangan budaya. Dan pertama saya di Saung Intu di Cianjur, dan sampai hari ini juga saya mungkin sebagai pemerhati budaya. Kalau orang memanggil saya sebagai budayawan, rasanya terlampau tinggi lah. Jadi saya cocok sebagai pemerhati budaya. Dan itu mungkin sekilas, dan saya sampai hari ini juga masih tetap menggeluti sesuai dengan Undang-Undang 5 2017 tentang kemajuan kebudayaan. Saya juga tertarik dalam upaya pelestarian pengembangan budaya Cianjur. Dan mungkin tidak terlalu banyak orang tahu bahwa Cianjur ini pernah jadi ibu kota Priangan sampai tahun 1814. Anugerah lah kita sebagai warga Cianjur. Kita punya puncak. Orang katanya puncak ini lahir pada saat yang namanya Tuhan itu tertawa. Yang kedua, kita punya Istana Cipanas. Kita juga punya seni yang monumental, Mamaon Cianjuran. Kita juga punya yang namanya Maenpo. Maenpo juga itu lahirnya di Cianjur. Dan perlu digarisbawahi juga oleh Teran dengan rekan-rekan sebagai warga Jawa Barat Cianjur. Kita juga patut berbangga bahwa kita punya yang namanya terowongan pertama di Indonesia adalah Mundan. Nah, tidak mungkin ada Tehrani, tidak mungkin ada Mas Sugeng, karena koran pertama pun lahir di Cianjur, sudah berita itu lahir di Cianjur. Nah, kita juga punya yang namanya terowongan air terpanjang di dunia. Pertama ya di Cianjur lah, itu ada di Bojong Pitu di Cisuru, kurang lebih 2.500 meter yang bisa menembus 3 pasir lah. Dan kita juga punya yang sangat monumental di Cianjur yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Biasanya kita bahwa setiap bulan Agustus pada saat perayaan hari besar kita 17/8/45 ada helalan kemih dalam sana ada yang namanya Budak Kosong. Ya, Budak Kosong itu khas Cianjur yang sangat populer. Walaupun dulu pernah ditiadakan karena Bupati Cianjur pada saat itu Pak Hayu Wasili tidak menghendaki, sampai yang namanya MUI Cianjur mengeluarkan fatwa haram ya atau musyrik bagi Budak Kosong. Setelah kita perjuangkan dengan masyarakat, karena sama-sama itu adalah untuk melestarikan budaya tradisi. Kalaupun ada musyriknya di mana, jalan juga saat ini sudah bisa jalan lagi. Dan paling monumental kita punya kalau Tehrani ke jalan-jalan ke arah Cempaka, letaknya di Desa Karyamukti. Kita punya peninggalan kalau dari Arkenas itu lahir konon katanya Gunung Padan itu 6.000 sebelum Masehi. Kalau 6.000 sebelum Masehi, kalau kita menyambungkan dengan sejarah Islam,
itu sama dengan turunnya atau adanya Nabi Nuh. Jadi pada saat Nabi Nuh 6000 sebelum Masehi. Dan jika kita lihat saat ini ada muncul di California University dalam jurnalnya bahwa ternyata kapal Nabi Nuh itu jatinya itu jati Tatar Jawa. Jadi nanti kalau Tehrani ke Mekah, rekreasinya mungkin ke Turki, akhirnya ke Turki, atau juga masuk dengan ke Umrohan, rekreasinya ke Turki. Kita di sana ada Museum Ararat. Museum Ararat di Turki itu menyimpan bongkahan kapal Nabi Nuh yang konon katanya dari jurnal itu, kita percayalah karena jurnalnya juga jurnal internasional, bahwa jatinya itu jati sumber yang berasal di Tatar Jawa, karena 6000 sebelum Masehi Jawa dengan Arab Saudi itu satu hamparan. Kalau berdasarkan Harvard University, situs megalit Gunung Padang itu lahir atau ada zaman megalit, zaman batu 11.000 sebelum Masehi. Kalau 11.000 sebelum Masehi, kalau kita lihat dari sejarah Islam, transisi antara masa jin selesai, masa manusia. Jadi Cianjur ini menurut saya sangat-sangat monumental, ya sangat-sangat unggul. Kalau toh misalkan kita melihat Cianjur saat ini, ya sangat riskan. Kalau misalkan pemerintah, pengusaha ini tidak punya kepedulian terhadap pelestarian sumber, itu mungkin jelas. Kegiatan apa selama yang ternyata memang panas Amin, mudah-mudahan. Sejarah ini anak muda sekarang termasuk saya juga tidak begitu tahu terkait yang namanya ternyata itu sangat-sangat banyak sejarah-sejarah gitu yang memang kita perlu dan perlu tahu. Apakah itu sudah dilakukan atau apa gitu, sehingga kita bisa terowongan-terowongan yang Abah sebutkan, jujur saya tuh baru tahu, Bah. Terima kasih. Apakah kegiatan-kegiatan saya sudah dibukukan? Ada beberapa buku yang sudah saya buat. Buku yang pertama yang saya buat itu buku tentang membangun bangsa berbasis budaya. Kami juga membuat buku tentang khusus Gunung Padang, epicentrum kejayaan leluhur Sunda. Itu juga sudah jadi buku dan jadi jurnal. Yang terakhir saya juga datang ke Cipanas. Nah ternyata Cipanas itu tidak bisa dipisahkan dari Cianjur karena bonsai ada di Indonesia itu lahirnya dari kecamatan di Cipanas, diletaknya di Pasekon, dan tokohnya diantaranya masih ada pelanjutnya lah, bukan tokoh yang awalnya. Itu Pak Haji Inkan itu adalah seorang sosok pelestari, pengembang budaya bonsai dan ada tanaman-tanaman bonsai yang cukup bagus yang hanya ada di Indonesia, khususnya di Cianjur. Diantaranya hulmus atau juga sering dikatakan kibanen, termasuk juga jenis-jenis yang lain. Jadi sebagian sudah dibukukan, termasuk juga saya sekarang lagi menggarap yang ada kaitannya dengan hukum adat. Jadi kalau misalkan Tehrani ke depan, misalkan ke Sukabumi, di sana ada yang namanya Cipta Gelar. Kita juga sudah bikinkan bukunya, sudah bikinkan jurnalnya, di mana di sana bahwa Cipta Gelar itu berapa tahun pun petani tidak panen itu tidak akan ada yang namanya kelaparan karena ketahanan pangannya cukup bagus dengan sistem leit itu. Termasuk juga kalau misalkan kita lihat Cianjur ini Tehrani mengenal mungkin Mesir, negara pertama mengakui kedaulatan kita, itu berasal dari seorang sosok bukan Angu tapi Mama Abdullah Binu. Mama Abdullah Binu itu seorang guru besar ya di Al-Azhar, itu orang Cianjur, dan beliau pada saat pergi kemerdekaan dari Yogyakarta, dia menyampaikan kemerdekaan dari Yogyakarta dan direkamlah oleh jurnalis di Mesir, sehingga Mesir negara pertama yang mengakui kedaulatan negara kita. Termasuk juga yang tadi ditanyakan terakhir, Tehrani Lampegan itu terowongan air pertama gitu ya. Termasuk juga kalau kita lihat tadi ada yang namanya terowongan air. Dan Cianjur satu-satunya kabupaten di Jawa Barat yang belum punya sejarah Cianjur.
dan kita sudah seringkali menyampaikan bahwa perlunya sejarah gitu, untuk tadi untuk milenial, Iya. ya untuk apa? Generasi penerus generasi kita biar penerus. tahu Betul, sebenarnya betul. Cianjur itu seperti apa gitu Setuju. kan. Biar semakin menumbuhkan rasa cinta anak-anak muda kita Nah. kepada kampung halamannya gitu kan. Setuju, ya. setuju. Nah, demikian Abah mengenai kegiatan di bidang budayanya ya, Mbak ya. Nah, kemudian saya ingin tanya Abah mengenai kegiatan di apa ya? Hal pemerintahan, misalkan di pemerintahannya apa saja yang sudah Abah lakukan gitu, atau kegiatan-kegiatan yang memang sudah berhubungan dengan perpolitikan. Oh, Perpolitikan. terima kasih, terima kasih. Iya.